Prabowo mengalahkan Ganjar, Anies terancam gagal jadi capres. Prabowo Subianto punya peluang besar mengalahkan Ganjar Pranowo jika bertarung 1 lawan 1 pada Pilpres 2024. Itu hasil temuan dari survei Indonesia Elections and Strategic Index, Reserve pada 28 April 2 Mei 2023. Survei melibatkan 1.200 responden melalui telepon. Sampel dipilih melalui metode random digit dialing, RDD, atau pembangkitan nomor telepon secara acak, dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Prabowo dan Ganjar berpotensi maju sebagai capres dan dalam skenario head-to-head Prabowo berpeluang menang melawan Ganjar, kata Direktur Indeks Research Vivin Sriwahyuni, Minggu 7 Mei. Temuan survei Indeks Research menunjukkan elektabilitas Ganjar naik dari 21,4% pada survei akhir Maret 2023 menjadi 22,1% pada survei terbaru. Namun, posisi unggul tetap diduduki Prabowo Subianto yang elektabilitasnya melejit hingga mencapai 24,8%. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul pada peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 18,2%. Dengan tren tersebut, Prabowo berpeluang berhadapan dengan Ganjar jika masing-masing diusung sebagai capres. Menurut Vivin, pilihan Ganjar untuk tunduk pada arahan PDI Perjuangan terkait Piala Dunia U20 memberikan konsekuensi elektoral dengan merosotnya elektabilitas secara tajam. Namun, gerak cepat PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden mencegah elektabilitas pria berambut putih itu turun lebih dalam. Gagasan pembentukan koalisi besar muncul seusai Presiden Jokowi mengundang para pimpinan parpol pendukung pemerintahan saat ini, kecuali Nasdem. Dalam beberapa waktu ke depan, rivalitas antara Prabowo dan Ganjar berpeluang makin keras jika rencana merger koalisi besar dengan PDI Perjuangan tetap didorong dan Prabowo maupun Ganjar enggan menjadi sekadar cawapres, kata Vivin. Dia pun mengatakan kemungkinan berubahnya peta koalisi bisa mengancam peluang Anies Baswedan melaju sebagai capres. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa menjadi sasaran tarik-menarik koalisi yang lain. Apalagi siapa bakal cawapres Anies masih belum diputuskan, ujar Vivin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019.